setiap kali aku mendengarkan sharingan dari teman-teman, aku selalu tergerak untuk mengganti topik renungan langsung. Tetapi aku tidak, bukan Superman yang bisa langsung ini. Cuma setelah dipikir-pikir, sebenarnya yang akan kita renungkan hari ini bisa mengena setidaknya salah satu dari yang tadi sudah disaringkan berkenaan dengan pergumulan beberapa dari kita soal gereja. Jadi sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Heru Ervia yang sudah menyediakan rumahnya, karena ini bukan sesuatu yang otomatis. Kita boleh makan, minum, memakai ruang buang air kecil, dan juga boleh minum kopi, itu semua bukan gratis. Gratis itu maksudnya ada yang bayarin, yaitu Heru dan Ervia Dangke. Dan hari ini kita akan melanjutkan 1 Tesalonika 5 maksudnya. 1 Tesalonika 5. Ketika Paulus menulis surat 1 Tesalonika, dia menulis dengan 4 topik utama, yaitu yang pertama adalah integritas Paulus, yang kedua penganiayaan yang dialami oleh jemaat Tesalonika, yang ketiga sikap moral yang baik, dan yang keempat kedatangan Kristus kembali. Dan di dalam pasal yang terakhir, yaitu pasal yang kelima, kita menemukan bagian sikap moral yang baik yang terkandung di dalam nasihat yang Paulus berikan. Jumlahnya ada 16 dari ayat 12 sampai yang ke 22. Jika kita lihat di perikop Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru 1974, itu ada bagiannya ayat 12 sampai 22, itu ada 16 ayat secara total. Dan ketika kita mulai studi bersama-sama surat Tesalonika di sini, ya sebenarnya betul juga ya, waktu kita kira-kira 2,5 tahun yang lalu kita mulai pertama kali itu di sini, di rumahnya Heru dan Ervia. Kita bersama-sama merenungkan tuh siapa kita dan kemana kita pergi menuju. Kita adalah orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan karena anugerah Tuhan. Kita hidup tuh di antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua kalinya, dan kita sedang menuju kepada pertemuan dan berkumpulnya kita dengan Tuhan Yesus. Pilihannya adalah apakah kita meninggal duluan atau Tuhan Yesus datang duluan. Jadi oleh karena itu, marilah kita hidup mempersiapkan diri, waspada, siap sedia bertemu Yesus. Hidup selayaknya anak-anak terang yang sudah bertobat dan yang percaya kepada Yesus, yang sudah pindah dari kegelapan ke dalam terang, yang sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Itulah sebabnya Paulus di sini juga memberikan nasihat untuk saling menasihati satu sama lain. Seperti di ayat 11 di pasal 5 ini, Paulus itu bukan saja memanggil jemaat Tesalonika untuk menasehati, tetapi dia sendiri itu pertama-tama memberikan nasihatnya sendiri. Yaitu, yang pertama-tama kita lihat di sini, kita harus menghormati orang-orang yang bekerja keras di antara kita dan yang memimpin kita dalam Tuhan dan yang menegur kita. Jadi orang-orang percaya kita harus memperlakukan para pemimpin Kristen itu dengan tingkat rasa hormat yang lebih tinggi atau lebih besar daripada yang ditunjukkan orang kepada pejabat lain manapun. Hormat di dalam kasih. Hormat karena pekerjaan mereka, bukan karena mereka kaya, bukan karena status, tetapi karena memang mereka bekerja keras. Mereka pemimpin gereja itu bekerja keras, melayani, mengajar, menggembalakan, memimpin, memberi dukungan, menegur, memberi instruksi, dan masih banyak lagi. Dan itu adalah mereka kerjakan di dalam jemaat Kristus. Mengapa? Mengapa panggilan ini dan nasihat ini begitu penting? Karena banyak orang Kristen itu tidak memberikan hormat yang selayaknya kepada pendetanya dengan sepantasnya. Kalau pendetanya palsu lain cerita. Seperti tadi kita sudah dengar sharing, kalau misalnya gerejanya adalah gereja yang palsu, itu cerita lain. Dan aku rasa kita akan mengarah ke situ fokus kita hari ini. Jadi demikian saja. Jadi kita akan mempunyai titik berat di ayat yang berkenaan dengan bagaimana kita menguji apa yang baik dan apa yang jahat, apa yang benar dan apa yang salah. Dan sebelum itu, Paulus itu juga memberikan nasihat-nasihat yang tertera di sini. Ini kita lihat ayat 13. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ayat 14, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang.
hidup dalam damai dan sabar terhadap orang lain. Sabar itu seringkali menjadi kata asing dalam kamus sehari-hari kita. Dan salah satu problem yang makin memuncak itu adalah karena adanya smartphone. Mau tidak mau kita harus mengakui adanya smartphone membuat rata-rata itu jangka waktu kesabaran orang itu memendek. Karena orang itu terlatih untuk segala sesuatu itu instan. Kalau aku klik harus instan muncul, dikerjakan, dan Indomie sudah jadi per smartphone klik. Tetapi panggilan kita adalah kita bersabar dan kita juga harus mengusahakan yang baik bagi orang percaya maupun orang yang belum percaya. Itulah sebabnya ayat 15 di situ ditulis, usahakanlah senantiasa yang baik, baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita mengucap syukur bukan hanya kalau kita hidup nyaman, karena sekali lagi, kecanduan yang paling bahaya adalah kenyamanan. Kalau kita maunya hidup nyaman, nggak ngapa-ngapain, maunya semua per mouse click jadi, makanya kita akan menjadi orang yang tidak sabar dan tidak mengucap syukur dalam segala hal. Kita juga dipanggil untuk bersyukur itu juga bukan hanya karena kita jika banyak duit. Siapa dari kita tahu nama Yoshiaki Susumi, orang Jepang? Yoshiaki Susumi. Orang ini adalah orang terkaya di dunia 30 tahun yang lalu. Tapi tidak ada dari kita di sini mengingat namanya. Di mana dia sekarang? Dia bahkan pernah ditangkap, dijatuhi hukuman penjara. Jadi kita harus wajib bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Dan itu yang menjadi karakteristik hidup kita. Bersyukur, berdoa, bersukacita. Dan hari ini kita akan fokus pada 3 nasihat terakhir. 3 nasihat terakhir yang ada di ayat 21 dan 22. Kita akan fokus pada 3 nasihat terakhir itu. Maka dari itu mari kita baca. Aku akan bacakan ayat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 sampai 20. Setelah itu kita baca bersama-sama 21 sampai 24. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. 21 bersama-sama, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ya, 25 aku akan bacakan. Saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Ini yang sedang kita lakukan. Dan ayat terakhir, kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu. Firman Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk persekutuan ini, dan kami mohon Engkau yang buka hati dan pikiran kami menerima firman-Mu. Jauhkanlah segala kuasa-kuasa jahat dari ruangan ini supaya kami boleh konsentrasi mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh melepaskan, menanggalkan segala pernak-pernik kami, segala masalah kami, segala kepusingan kepala kami sementara, supaya kami boleh konsentrasi mendengarkan. Kami mohon anugerah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. 3 nasihat Paulus, Silvanus, dan Timotius yang terakhir dari 16 nasihat ini adalah ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik, dan jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Mengapa perlu diuji? Karena memang bukan segala sesuatu benar. Setiap kalimat yang keluar dari mulut manusia itu tidak semuanya benar. Tidak semua pekerjaan dan tidak semua perbuatan adalah sesuatu yang baik. Tidak semua pengajaran adalah baik dan benar. Tidak semua berita yang muncul di televisi adalah
pasti benar. Namun panggilan kita tuh harus menguji, kita harus bisa membedakan. Itu kata Inggrisnya discern, D-I-S-C-E-R-N atau discernment, memiliki kemampuan untuk membedakan. Discernment itu kearifan, ketajaman atau kecerdasan, kemampuan melihat perbedaan di antara yang baik dan yang jahat, melihat perbedaan di antara yang benar dan yang salah. Kita sudah mendengar, bukan saja hari ini, kita juga sudah mendengar beberapa kali ada beberapa saudara di antara kita itu mempunyai pergumulan dengan gereja. Bagaimana kalau gereja menyimpang, bagaimana apa yang terjadi. Dan fokus kita hari ini adalah kita tuh dipanggil untuk menguji segala sesuatu. Yang baik dipegang, yang jahat dibuang. Yang benar dipegang, yang bohong ditolak. Ada kata-kata yang hanya dikatakan itu jika bohong atau hampir selalu. Aku mengumpulkan sendiri di dalam hidupku. Yaitu yang pertama itu, aku nggak marah. Itu kalimat ngomongin itu, biasa orang lagi marah ngomong, aku nggak marah. Yang kedua, aku tidak akan mengulanginya lagi. Yang ketiga, semua akan baik-baik saja. Maksudnya ini dikatakan jika bohong atau hampir selalu. Tentu saja bukan selalu tapi hampir selalu. Tetapi kebaikan yang aku alami, orang ketika ngomong yang pertama, aku nggak marah, itu dia lagi marah. Yang kedua, aku tidak akan mengulanginya lagi, itu besok dia mengulangi lagi. Yang ketiga, itu semua akan baik-baik saja. Dan kenyataannya adalah tidak semua baik-baik saja. Dan yang keempat ini adalah, ini bukan kritik terhadap kamu. Tapi justru biasa di dalam kerjaan itu justru kritik terhadap kamu, makanya orang itu ngomong itu. Dan yang kelima adalah, mulai besok aku akan diet. Itu adalah biasa kalimat-kalimat yang diucapkan hanya kalau bohong. Dan juga ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan ya. Misalnya, kamu lagi tidur. Itu tidak mungkin bisa dijawab dengan iya, karena kalau dia menjawab dengan iya, berarti dia juga tidak tidur. Jadi intinya adalah kita tuh harus bisa mengenal apa yang palsu, apa yang bohong. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus mengenal yang asli. Membedakan uang palsu itu kita harus tahu uang asli itu kayak mana. Jadi bagaimana cara mengenal yang jahat dengan cara kita mengenal yang baik. Jadi apa yang baik atau siapa yang baik? Ingat di Markus 10, itu pada saat Yesus berangkat, dia meneruskan perjalanannya, datang seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Dan apa itu jahat? Segala kejahatan adalah dosa. Siapa berbuat jahat itu membenci terang. Dan bahkan di awal pasal 5 di Tesalonika, kita membaca di sini ayat 4 dan ayat 5, yaitu, "Saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan." Jadi kalau kita adalah anak-anak terang, kita akan mengasihi Allah. Kita mengasihi yang baik. Bahkan di surat 3 Yohanes 1 ayat 11, "Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah." Standarnya itu adalah selalu Tuhan Allah. Hanya Allah sendiri yang baik. Jadi segala sesuatu yang melawan Allah itu adalah yang jahat. Dan di dalam konteks di sini, Paulus ini mengacu kepada roh dan nubuat. Roh yang menggerakkan orang bernubuat, berbicara kebenaran, mengeluarkan perkataan-perkataan dan ajaran. Jadi Roh Kudus itu menegur kita, mendorong kita, membangun, menguatkan, menasehati, memberi kita pengertian ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika seseorang memadamkan roh, itu artinya dia itu sedang menolak teguran, menolak nasihat, menolak dorongan Roh Kudus. Menolak ditegur, menolak dinasehati. Itu sama seperti orang-orang yang menolak diberikan obat. Tentu saja dia tidak akan sembuh. Kalau kita sebagai orang Kristen mau tumbuh dewasa, kita tuh dipanggil untuk mendengarkan teguran Roh Kudus, menerima dorongan nasihat, dan jangan anggap diri pintar, jangan anggap remeh karya Roh Kudus, jangan menghina dan menolak firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar. Tetapi sayangnya ada orang-orang Kristen yang mengaku, "Aku meninggikan Kristus,
tetapi aku tidak meninggikan Roh Kudus. Aku sangat menghargai karya Kristus, tetapi aku tidak menghargai karya Roh Kudus. Maksudnya begini, banyak orang-orang di mulutnya itu Yesus, Yesus, Tuhan Yesus. Buka kalimat Yesus, tutup kalimat Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus itu bekerja di dalam hatinya, bilang ini dosa kamu harus bertobat, dia langsung menolak di dalam hatinya. Itu kita nggak kelihatan dari orang luar. Tapi kita yang percaya, kita tahu Roh Kudus itu bekerja menegur. Ingat yang Paulus tulis bukan di sini tetapi di tempat lain. Paulus bilang Roh Kudus itu memberi kesaksian bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita, kita terima. Jangan menolak. Bahkan 1 Yohanes 4 sendiri memanggil kita itu untuk menguji roh. Roh Kudus itu selalu mengarahkan kita kepada Alkitab. Roh yang dari Allah itu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah firman menjadi daging. Yesus Kristus adalah anak Allah, yaitu firman, logos. Jadi bagaimana caranya menguji ajaran seseorang? Yaitu dengan membandingkan dengan firman Tuhan yang tertulis. 1 Yohanes 4 ayat 1-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Lihat. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kisah Para Rasul pasal 17. Ini kita lihat ayat 10 sampai ayat 11. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Interesting ya. Selama kita belajar Tesalonika di sini, kita lihat Paulus itu banyak memuji orang Tesalonika, tetapi di Kisah Para Rasul 17 sendiri, di sini dia bilang orang-orang Yahudi di kota itu, maksudnya itu tuh tadi Berea, makanya ingat kata Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mengapa? Karena mereka tuh menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi orang-orang di Berea bukan cuma mendengar, tetapi mereka menyelidiki kitab suci, Alkitab, untuk mengetes itu benar atau tidak. Segala kalimat yang aku ngomongin di dalam 15 menit terakhir ini, boleh kalian lupakan jika kalian lihat ini bertentangan dengan Alkitab. Jadi Alkitab ini adalah firman Tuhan, itu adalah standar kebenaran. Selalu menguji. Ikutilah orang-orang Berea. Mungkin kalian sudah sering dengar nama Berea. Bahkan ada organisasi Kristen yang memakai kata Berea justru karena ini. Karena selalu menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah itu semua benar. Demikian. Bedanya pemancing yang mahir dan guru mancing yang mahir. Sekali lagi, apa bedanya pemancing yang mahir dan guru mancing yang mahir? Pemancing yang mahir, yang jago, itu dia bisa memancing mendapat banyak ikan. Tetapi guru mancing yang mahir, yang jago adalah guru yang bisa mengajar murid-muridnya untuk supaya mereka sendiri bisa memancing banyak ikan. Inilah dia. Jadi yang aku mau, kalian rajin-rajin baca Alkitab, belajar Alkitab, dan bukan hanya sekedar mendengar. Ujilah. Jadi pendeta yang baik dan profesor teologi yang baik itu mengarahkan murid-muridnya itu mengajar. Maksudnya mengarahkan murid-muridnya itu bagaimana kita belajar dari Tuhan sendiri. Belajar dari Alkitab. Dan tunduk mohon hikmat dari Roh Kudus, yaitu penulis Alkitab yang sesungguhnya. Tadi ada yang sharing 5 kalau nggak salah. Yang sharing tentang ada orang-orang yang menolak Alkitab itu adalah firman Tuhan. Pertanyaannya sebenarnya simple saja. Kalau misalnya kamu menolak Alkitab sebagai firman Tuhan, siapa otoritas di gereja kamu? Kalau kamu sudah menolak Alkitab, kamu udah nggak layak lagi menyebut nama gereja. Jadi kita harus membagikan bagaimana kita belajar Alkitab supaya orang juga bisa belajar langsung dari Alkitab. Dan kalian dan aku maksudnya sebagai pembawa renungan itu tidak penting. Kalian lupakan saja segala kalimat yang tidak sesuai, dan Alkitab itu adalah yang punya standar otoritas. Tetapi baca Alkitab itu juga bukan cuma baca Alkitab kita yang kita ingin aja ya, tetapi kita harus baca seluruh Alkitab. Inilah semangat reform. Back to
the Bible, which is the word of God. Kembali kepada Alkitab yang adalah firman Tuhan, kembali kepada otoritas Alkitab. Kalau ada gereja sudah menolak Alkitab, tinggalkan gereja itu. Karena kalau gereja itu kacau sesat, itu kita harus segera keluar. Mengapa? Karena seperti kita naik kereta api. Kalau kita mau kereta listrik, ya kita di Jerman, ICE kereta listrik. Kalau kita mau ke Munchen, tetapi kita salah naik menuju ke Hamburg, tidak peduli berapa cepat kita lari di dalam ICE itu ke arah belakang, kita nggak akan sampai ke Munchen. Kita tetap sampai ke Hamburg. Jadi kalau arahnya sudah salah, itu sudah tidak perlu lagi diikutin. Baru-baru ini aku ada pengalaman di tempat kerja. Jadi ada rekan-rekan kerja tertentu itu dia minta aku menyampaikan kepada satu supplier bahwa mereka melakukan kesalahan. Terus aku cek guideline-nya, itu apa, Richtlinie, buku panduannya. Ternyata di dalam buku panduan itu tidak disebutkan sama sekali tentang hal ini. Ini ada satu metode, dan metode itu sebenarnya tidak disebutkan sama sekali dengan spesifik bagaimana harus dipakai. Dengan demikian, aku tidak bisa menuduh mereka melakukan kesalahan kalau tidak ada standarnya. Toh, betul kan? Kalau tidak ada standarnya, mereka benar atau salah. Bagaimana aku bisa menuduh mereka melakukan kesalahan? Akhirnya aku tidak bilang, dan kelanjutannya nanti pas makan siang saja. Jadi intinya adalah yang standar yang sejati itu apa? Firman Tuhan. Jadi otoritas siapa ada di belakang Alkitab itu adalah otoritas firman Tuhan. Maksudnya firman Tuhan itu di belakangnya otoritas Tuhan sendiri yang adalah kebenaran itu sendiri. Jadi bagaimana menguji roh dan nubuat dan ajaran dengan melihat apa yang diajarkan tentang Yesus Kristus itu benar atau salah. Lihat apakah orang itu mengajar Yesus itu adalah Allah menjadi manusia. Apakah Yesus itu diberitakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menebus dosa manusia. Apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu diakui dan diberitakan. Karen Jobs, Greg Bill, Stephen Tong, Jeffrey Weimar. Ini semua mengakui cara menguji roh itu adalah uji ajaran bagaimana mereka mengajar tentang pribadi Yesus Kristus. Kristologi. Ini adalah kunci untuk menguji roh. Apakah itu roh kebenaran dari Allah atau bukan? Apakah mereka mengakui Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia? Ditambah satu pengujian yang lain, yaitu dengan cara melihat apakah nubuat atau ajaran itu konsisten dengan Alkitab di tempat-tempat lain. Karena Alkitab ini dia tuh adalah Alkitab yang koheren, konsisten, logis, dan tidak berkontradiksi. Itulah sebabnya, tahun berapa sih? Itulah sebabnya 6 tahun lalu aku menulis buku itu yang sekarang sudah tidak lagi diterbitkan karena nggak ada yang beli. Di dalam buku itu aku mencoba membuktikan Alkitab itu tidak ada kontradiksi. Walaupun ada kesulitan, itu apakah kita yang terbatas, kita yang bego, atau kita tidak cukup minta tidak cukup minta hikmat daripada Roh Kudus, atau terjemahannya yang tidak tepat. Karena Alkitab Indonesia ini bukan bahasa aslinya, tetapi itu satu dari beberapa hanya. Aku kembali lagi, yang maksud di sini adalah kebenaran itu koheren, konsisten dan logis secara internal dan masuk akal dan tidak berkontradiksi. Jadi kita tuh harus tahu membedakan kebenaran dan kebohongan dengan cara ujilah dengan standar yang konsisten ini. Kalau kita dibohongi, kita akan menanggung akibatnya. Maksudnya, memang kita tidak sengaja salah, tetapi bisa jadi kita mendengar ajaran yang salah. Betul kan? Berarti kita dibohongi. 1 Raja-Raja ayat 13 itu mencatat ada satu abdi Allah dari Yehuda, dia dibohongi, tetapi tetap dia harus menanggung akibat perbuatannya yang melawan perintah awalnya. Walaupun kita dibohongi, akibatnya itu kita harus menanggung sendiri. Contohnya juga ini ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin sekte Jim Jones. Jim Jones ini adalah satu pemimpin sekte di The People's Temple di Guyana. Dia itu namanya The Heaven's Gate Cult. Dia itu menyalahgunakan kekuasaannya dan akhirnya seluruh pengikutnya bunuh diri. Yang aku mau bilang, pengikutnya itu mungkin bukan sengaja salah, tetapi mereka dibohongi. Tetapi toh karena mereka sudah dibohongi, tertipu, mereka sendiri harus menanggung akibat bahwa mereka sudah ditipu. Makanya kita harus menguji. Kita tidak seharusnya buta menerima semua ajaran. Kita tidak
Maksudnya adalah bukan kita, tetapi banyak dari kita itu pakai topeng, bahkan di gereja. Jadi intinya, kita, kalau itu kita yang katakan, kita jangan mengatakan hal yang bohong. Kalau dari orang lain, kita harus bisa bedakan. Apa yang dikatakan dengan apa yang dipikirkan, dengan apa yang dilakukan, itu kita harus dengan cermat membedakan. Sama seperti contoh yang sudah puluhan kali dipakai di persekutuan ini, seorang ayah, kalau aku merokok, aku tidak mungkin bisa bilang ke anakku, kamu jangan merokok. Karena anak itu akan melihat, papa kamu sendiri merokok. Kenapa kamu suruh melarang aku merokok? Apa poinnya ini? Tidak akan ada orang yang bisa percaya orang-orang yang tidak konsisten. Makanya jauhilah kemunafikan, jauhilah penipuan, jauhilah kejahatan. Ayub 28. Atau boleh minta satu orang baca Ayub 28. Ayub 28 ayat 20 sampai 28. Boleh minta ada satu yang sukarela baca Ayub 28 ayat 20 sampai 28. Aku bisa. Ayub 28 ayat 20 sampai 28. Hikmat itu dari mana datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi gunung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana, ia juga mengenal tempat kediamannya, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi, dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin, dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan, dan jalan bagi kilat buruh, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tapi kepada manusia ia berfirman, sungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Boleh minta tolong satu orang lagi, Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 tidak sepanjang 104 yang kita baca, tapi boleh ada tolong satu, boleh bacakan Mazmur pasal 1 seluruh pasal. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Makanya kita jauhilah kejahatan, pegang yang baik, pegang yang benar. Dan bagaimana supaya kita bisa menjadi lebih peka? Rajin baca Alkitab, rajin berdoa kepada Tuhan, mohon anugerah pengertian yang sejati dari Allah Tritunggal. Ini kesaksian aku pribadi. Ketika kita berdoa, baca Alkitab, nggak mendapat pengertian, itu kita berdoa, mohon Tuhan, mohon Roh Kudus kasih pengertian, dia akan kasih. Tetapi seperti yang kita tahu, Alkitab, maksudnya Roh Kudus itu bukan memberikan kita pengertian seluruhnya, membuat kita menjadi sombong, melainkan memberikan pengertian di dalam maksud Tuhan supaya kita bertumbuh, supaya kita bisa membagikan, dan supaya kita bisa menjalankannya. Jadi kita juga mungkin sering dengar orang itu lebih baik menjalankan yang dia ngerti sedikit dibandingkan dia ngerti banyak tetapi nggak menjalankan apa-apa. Betul kan? Jadi sebenarnya dalam hal itu aku sangat takut. Jadi lebih baik ngertinya sedikit karena kita jalankan sedikit daripada lu ngerti banyak tetapi dituntut lu harus jalankan banyak juga. Itu makanya Alkitab sendiri tuliskan jangan banyak dari kita yang mengajar, ya, menjadi guru, karena itu standarnya dihakimi lebih menakutkan. Tetapi ini jangan menjadi, sebenarnya aku mau ngomong di arah kebalikannya. Yang Heru sudah bagikan minggu lalu, maksudnya di antara kita jika ada yang mau membagikan renungan, silakan Melden ke Limanan supaya
supaya orangnya nggak itu-itu aja ya. Jadi uji segala sesuatu, pegang yang baik, buang yang jahat, yang benar dipegang, yang bohong ditolak. Kita kalau ingat di Taman Eden itu di Kejadian pasal 3 itu ular itu memakai tipu muslihat. Dia menipu Hawa memakan buah terlarang dan akibatnya adalah kejahatan. Karena yang baik lahir dari yang benar, yang jahat lahir dari yang salah atau dari yang palsu atau dari penipuan. Apakah kita mampu? Tidak, dengan kekuatan sendiri. Makanya di sini doa Paulus, Silvanus, dan Timotius bagi jemaat Tesalonika adalah supaya Tuhan Allah sendiri yang menguduskan mereka dan memelihara mereka sampai kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Bagi kita apa? Mazmur 34, kita itu harus berusaha mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kita jaga lidah kita terhadap yang jahat, bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita jauhkanlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Seandainya kita melihat orang lain berbuat jahat dan menjadi berhasil, apa sikap kita? Maksudnya kita kan dipanggil untuk berbuat baik. Tetapi kita lihat toh banyak orang jahat itu melakukan yang jahat, tetapi mereka itu berhasil. Lebih berhasil daripada orang-orang yang hidup baik. Jawabannya adalah sudah diberikan oleh Mazmur 37. Itu berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Maksudnya kita tuh bukan hakimnya. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah. Gak gampang ya. Orang kalau udah marah, disuruh berhenti marah, itu gak gampang. Dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Tuhan adalah hakimnya. Tuhan akan menghakimi pada waktunya, bukan waktu kita. Tetapi apa kewajiban kita? Wajiban kita adalah bersabar, cari perdamaian sebisa mungkin. Dan kita jauhkanlah yang jahat. Ini di ayat yang ke-23, Allah itu yang mengerjakan pengudusan kita. Dia itu sumber kekuatan dan kekudusan. Kalau kita ingat, itu ada 3 yang menguduskan kita. Roh Kudus, firman Tuhan, darah Yesus yang menguduskan kita. Dan bagian dari kita itu adalah berdoa dengan sungguh-sungguh memohon Roh Kudus bekerja. Sepenuh hati menaati firman Tuhan. Dengan segenap kekuatan pikiran kita melayani dan mengasihi Tuhan. Pertanyaannya adalah bagi kita, seringkah kita memohon Tuhan untuk menguduskan kita? Atau sering kita beralasan, ya Tuhan itu murah hati, pengampun, beranugerah. Dia pasti maafkanlah dosa aku ini. Mana yang lebih sering kita lakukan? Gak usah jawab aku. Karena jawabannya kalian sudah diketahui. Roh Kudus di dalam hati kalian. Dia dalam hati aku juga tahu jawabannya. Kita adalah orang yang berdosa, tetapi yang Tuhan mau itu kita terus bertobat tiap hari, memohon pengampunannya. Mengapa kita perlu dikuduskan? Di sini ditulis, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena seperti di Keluaran 19 itu ada theophany, maksudnya adalah manifestasi khusus yang terlihat dari kehadiran ilahi. Jika terlalu cepat maksudnya, Allah itu adalah roh, dan di dalam pembacaan Alkitab kita tahu Allah itu memberikan dirinya hadir di dalam umat-umatnya, di antara umatnya, dan itu disebut dengan teofani. Dan salah satu teofani yang terkenal adalah di Gunung Sinai di Keluaran 19. Dan itu Allah itu menuntut kekudusan, karena tidak ada orang bisa melihat Allah tanpa kekudusan. Allah itu menuntut umatnya itu harus menguduskan dirinya sebelum memasuki hadirannya, sebelum menghadapnya. Keluaran 19:10 ayat 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Harus ada pengudusan. Di sini ditulis juga, semoga Allah damai sejahtera. Nanti di 2 Tesalonika, jika Tuhan mengizinkan, di 2 Tesalonika bagian penutup itu juga ada Allah itu memberikan damai sejahteranya. Tetapi kita mau ingat damai sejahtera ini. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Yohanes 14 ayat 27.
Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maksudnya apa? Bapak orang kaya meninggal, tinggalkan kepada anaknya harta kekayaannya, perusahaannya. Tetapi Yesus tidak punya kekayaan. Apa yang bisa Yesus tinggalkan? Kalau orang tua punya rumah, orang tua mewarisi anaknya rumah itu. Mungkin kalian ingat baru-baru ini ada pernikahan orang terkaya di Asia kalau nggak salah ya, orang India, aku lupa namanya. Anaknya aku lupa namanya. Aku cuma mau bilang poinnya adalah orang tua itu, papanya tuh orang terkaya di dunia 10 besar, tetapi di Asia tuh nomor 1, orang India. Dan ketika anaknya tuh menikah, mereka mengundang banyak orang, termasuk mengundang Rihanna nyanyi di situ. Rihanna penyanyi. Kalau nggak tahu tidak kalau tidak tahu ya. Enggak. Kalau tidak tahu tidak rugi apa-apa. Aku cuma mau bilang ini soal orang kaya. Rihanna tuh penyanyi orang Amerika. Iya, ya. Ini sebenarnya mirip dengan Indonesia ya. Iya. Ini sebenarnya mirip dengan orang Indonesia. Waktu aku lupa tahun lalu papaku bilang ada kenalannya, ada temannya orang kaya banget mengundang itu artis-artis termasuk Yudika dan sebagainya, mengundang di dalam acara pernikahannya. Itu sampai wah banget. Terus aku cuma bercanda saja, aku cuma tanya kan, loh dia kaya nggak ngundang Lyodra gitu kan. Terus setelah aku cek lagi, Lyodra tuh sekarang yang lagi sangat booming, penyanyi Indonesia yang sangat booming, Lyodra diundang di banyak pernikahan, bahkan acara TV. Aku cuma mau bilang tadi, orang tua kaya bisa memberikan anaknya duit dan mengundang dan oh ya, yang tadi supaya buat yang nggak penasaran, kenapa Lyodra nggak diundang? Ternyata Lyodra tuh diundang pernikahan anaknya bos AirAsia, lebih kaya lagi. Jadi maksudnya adalah orang kaya itu memberikan anaknya warisan duit. Tetapi yang Yesus tinggalkan itu apa? Yesus tinggalkan kepada murid-muridnya adalah damai sejahtera. Inilah yang Yesus katakan di Yohanes 14. Aku tidak memberikan seperti yang dunia berikan kepada kamu, melainkan damai sejahtera. Damai sejahtera. Bagaimana kita bisa ada damai sejahtera? Dengan cara hidup kudus. Karena kalau kita hidup terus dosa itu pasti terus menegur hati nurani kita tidak akan damai. Betul kan? Kalau dari kita tidak pernah mengalami itu, apakah kita sudah bertobat? Justru kita yang sudah bertobat, kita ada peperangan hati rohani di dalam hati kita karena berperang terus karena melawan dosa terus. Itu peperangan rohani itu terus ada selama kita masih hidup. Jadi penekanannya seperti yang Paulus lakukan di sini adalah pada kekudusan. Jadi Paulus itu dengan hati-hati dia itu menyampaikan bahwa pentingnya kita hidup kudus, pentingnya disucikan. Ini adalah salah satu rangkuman di bagian penutup ini dan korespondensinya dengan jemaat Tesalonika. Dengan menutup surat dengan doa, ini Paulus menutup surat dengan doa, itu dia mendoa agar Tuhan itu menjaga roh dan jiwa dan tubuh mereka seluruhnya pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Maksudnya adalah setiap daripada orang Kristen, termasuk orang-orang Kristen di Tesalonika, itu harus yakin bahwa seluruh pribadi kita itu, seluruh kita secara the whole person, seluruh pribadi kita keseluruhannya itu akan terlibat pada saat Yesus datang kembali. Makanya korban itu sempurna, tidak boleh cacat. Kita tidak sempurna, tetapi Yesus adalah korban anak domba Allah yang sempurna. Tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Yesus telah menjalankan hidup yang sempurna. Yesus adalah seseorang yang sempurna tanpa dosa dan dia telah mempersembahkan diri sebagai korban sempurna demi menebus dosamu dan dosaku. Tujuan Paulus menulis surat ini jelas, dia itu bukan masalah prediksi masa depan, tetapi melainkan untuk menggembalakan jemaat, menggembalakan gereja, memberikan kekuatan penghiburan dan nasihat.
Jadi gereja, yaitu kita yang adalah orang-orang percaya, kita adalah tubuh Kristus yang harusnya hidup kudus di hadapan Allah yang kudus. Siapa Allah yang kudus? Yaitu Allah yang memanggil kita, yaitu Allah yang setia dan yang Allah yang juga akan menggenapinya. Boleh minta ada satu baca dari 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 13. Dalam perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia sejalan. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia sejalan. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita sejalan. Namun jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya, karena Allah itu adalah Allah yang setia. Karena yang Dia sudah janjikan itu pasti dilaksanakan. Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Inilah Allah yang setia. Apakah kita manusia adalah setia? Jika kita sungguh-sungguh mengetahui bahwa yang memanggil kita adalah satu oknum yang setia, kita pasti setia menjalankan panggilan kita. Jadi kita harus setia karena Allah itu setia. Bukan kebalikan. Sumber kesetiaan kita itu tetap adalah Allah. Dan bukan saja jemaat itu, bukan saja penerima surat yaitu jemaat Tesalonika, melainkan Paulus sendiri itu dia meminta ini ayat 25. Paulus itu sering meminta penerima suratnya itu untuk mendoakan dia. Paulus itu bukan Superman, dia tuh orang berdosa yang menerima anugerah Tuhan dan pengampunan dari Tuhan dan setia menjalankan panggilannya untuk memberitakan Injil Yesus. Tetapi dia juga sadar dia tuh harus bersandar kepada Tuhan. Dia sendiri juga sadar dia perlu didoakan. Ini aku boleh curi sharing. Ini pada hari ini, minggu ini adalah minggu yang sangat berat. Mengapa? Karena dari hari Senin aku sudah mulai batuk pilek. Kemudian hari Selasa kerja itu sampai intinya sampai last minute. Habis itu sudah ada rapat jam 6, rapat di gereja. Pergi ke sana rapat, terus ada setelah rapat Bible study, setelah Bible study ada ngobrol-ngobrol baru bisa sampai pulang rumah. Pulang rumah tuh udah jam 10 lewat. Besok paginya tuh hari Rabu itu sudah harus pagi-pagi berangkat ke Stuttgart. Jadi aku sudah kurang tidur dengan badan nggak sehat. Terus waktu di Stuttgart di kantor itu memang panas. Luften buka jendela. Pada saat jendela dibuka, aku tidak merasa kedinginan. Tetapi setelah jendela ditutup, itu udah sore. Terus badanku itu langsung down, langsung menggigil. Tetapi aku nggak bisa pulang. Karena masih ada email yang harus ditulis. Jadi dengan badan yang menggigil, aku masih harus 2 jam kerja. Terus harusnya aku 2 hari dijadwalkan di Stuttgart, di kantor itu. Tetapi akhirnya aku minta izin sama satu kolega, walaupun nggak sama bos, tapi karena nggak ada waktu lagi. Intinya aku bilang, aku nggak enak badan, aku harus pulang. Karena tidak mungkin aku sakit sendiri di sana dan tidak ada siapa-siapa. Jadi kalian bayangkan dengan badan yang sakit dan menggigil, dengan kepala sakit, aku yang kayak gini ini Afek nggak suka. Karena ini aku bukan sedang membanggakan, aku cuma mau bilang itu aku sangat sakit dan akhirnya Tuhan masih beranugerah boleh sampai dengan rumah. Aku nggak kasih tahu ke Mena karena kalau nggak Mena hanya khawatir aja. Jadi udah sampai rumah baru Mena tahu itu tuh sakit banget, langsung tumbang. Pendeta itu juga telepon waktu aku nyetir, aku nggak bisa telepon balik, nggak ada, itu aku beneran tumbang. Aku cuma mau bilang itu kita tuh manusia tuh bukan Superman. Kita tuh bisa sakit. Sama seperti Paulus. Paulus tuh bisa sakit dan hampir mati berapa kali. Paulus itu perlu didoakan. Aku perlu didoakan. Maka terima kasih untuk yang sudah banyak dari di sini kita saling mendoakan. Tadi Bobo juga di dalam doanya bilang kita tuh di persekutuan saling mendoakan. Inilah yang perlu kita ini. Makanya perlu persekutuan kan. Kita nggak bisa cuma gereja online gitu. Karena kalau kita gereja online, apakah pendeta online di sana mendoakan pergumulan kamu? Simple like that. Buat kita yang pergumulan, kita sudah dengar, kita di sini banyak yang bergumul gereja. Kalau gitu, ya udah kalian ke Wisbaden aja. Gereja kami lokal ya kan. Agak jauh dikit nggak apa-apa, tapi ada gereja kalau kalian susah dengan ini, kalau nggak ada. Tapi kita tahu ada, kita tadi udah dengar ada yang mau dibaptis juga. Ini gereja yang baik. Terus siapa tadi Calvin juga. Jadi kita saling mendoakan.
Ya, kita kembali lagi menyimpang terlalu itu nggak ada di skrip. Tapi kita kembali lagi, jangan itu intinya adalah kita tuh juga perlu didoakan. Pemimpin gereja itu sering disalah mengertikan oleh jemaat. Bahkan bangsa Israel sendiri pada saat zaman Musa itu sudah siap sedia lempar batu. Karena jemaat yang dipimpin itu sering nggak puas dengan pimpinan jemaatnya. Namun kita sebagai jemaat Kristus, kita tuh harus menyadari bahwa serving God's people does not mean that they never let you down. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan itu bukan berarti mereka tuh tidak akan pernah mengecewakan kamu. Kita pasti saling mengecewakan karena kita adalah manusia berdosa. Jadi mereka itu bukan pasti tidak akan mengecewakan kita, pasti mengecewakan. Maka kita perlu saling mendoakan dan bergantung kepada Tuhan. Jadi bukan hanya dari pihak manusia melainkan juga dari pihak Allah. Maksudnya gini, Tuhan itu meminta pertanggungjawaban kepada dari mereka yang ada di posisi kepemimpinan spiritual untuk mengingatkan, untuk memperingatkan umat yang dipercayakan kepada mereka. Yehezkiel 3 ayat 17 ayat 21 dan juga ada satu lagi aku nggak catat di sini tetapi ada di Timotius, mungkin ada yang ingat. Jadi di dalam Timotius itu dikatakan kalau seorang penatua berdosa, itu dosanya harus diumumkan di dalam jemaat. Bayangkan, ayo, aku sih nggak berani tapi ditunjuk. Siapa dari kalian berani gitu? Kalau kita jemaat biasa berdosa, ditegur, itu akan 4 mata baru tambah orang kan. Tetapi orang yang di dalam kepemimpinan, makanya hati-hati, itu berdosa, dosa itu wajib menurut Timotius, surat Timotius. Dosa itu diberitakan di depan jemaat. Semua orang jadi tahu. Wah, ini berat sekali. Jadi tolong doakan, aku doakan setiap daripada kita saling mendoakan. Ini tidak gampang. Dan yang 26 sedikit lagi, itu di situ ada ditulis, sampaikanlah salam kami kepada semua orang dengan cium yang kudus. Nah, ini yang kudus ini yang penting ya. Jangan orang bilang, oh cium, kalau gitu aku boleh cium semua orang di gereja dong. Oh enggak. Jangan bayangkan cium kayak ciuman di Korean drama atau Hollywood movies. Tetapi ini adalah cium yang kudus. Dan Knox Chamberlain bilang, kata kudus ini artinya ini adalah holy kiss. Itu agape, kiss agape. Bukan romantik ataupun erotik dan yang lain sebagainya. Nah, yang ayat 27, demi nama Tuhan aku. Nah, di sini aku. Yang sebelum-sebelumnya adalah kami. Terus ada, nah ini dari sini kan kami. Ini kan kami ayat 12 mulai kami minta kepadamu. Terus kemudian 16 ayat itu dan akhirnya di ayat 27 itu berganti ke aku. Jadi ini biasa ciri khas Paulus. Dia menulis dengan tangannya sendiri khusus bagian terakhirnya saja. Inilah dia. Jadi biasanya surat itu dituliskan atau didiktekan kepada seorang sekretaris dan kemudian bagian akhirnya itu ditulis oleh pengirim atau pengarang dengan tangannya sendiri. Ini praktek yang lazim dan ada juga di surat-surat Paulus yang lain. Itu tidak lagi asing bagi kita. Kita udah berapa surat? Kuis. Berapa surat Paulus yang kita sudah bahas di persekutuan ini? Ya, intinya adalah ini loh. Dan Paulus tulis sendiri supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Jadi supaya penghiburan dan nasihat yang Paulus tulis ini didengar dan diterima seluruh jemaat. Jadi Paulus itu menulis surat ini diilhami Roh Kudus. Ini adalah firman Tuhan yang harus dibaca, didengar, diterima oleh semua orang Kristen tanpa terkecuali. Kalau kita mengaku Kristen, tentu saja kita harusnya membaca Alkitab. Dan kalau kita sungguh-sungguh baca dan belajar dan mohon, berdoa, minta pengertian sejati, maka kita akan mendapatkan arahan atau instruksi bagaimana kita seharusnya hidup. Kalau salah mengerti dikit aja, itu ujung-ujungnya itu bisa beda jauh. Inilah alasannya. Ini, kita sudah mau menutup 1 Tesalonika. Mengapa penting merenungkan bukan saja siapa kita, melainkan juga kemana kita pergi. Jadi, dari awal kita merenungkan surat Tesalonika, kita merenungkan siapa kita, sudah jelas. Yang kedua, kemana kita pergi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa penting merenungkan bukan saja siapa kita, tetapi juga kemana kita pergi. Karena seperti satu kapal yang besar, yang sudah disiapkan dengan segala perlengkapan, itu di dalamnya itu semua lengkap.
ada tempat tidur, ada sofa, itu semua kualitas paling bagus. Makanan semua dilengkapi. Bisa menghadap badai, itu semua sekoci-sekoci sudah dilengkapi. Namun kapal yang besar ini yang sudah dibangun dengan megah sekali dan sangat aman sekali, dia cuma berhenti di pelabuhan dan tidak jalan kemana-mana. Ini manfaatnya bagi siapa ya? Kalau kapal itu tidak ada kurs, tidak ada arah, tidak ada tujuan yang jelas dan tidak tahu kemana, itu manfaatnya apa? Dan ini adalah mengapa kita perlu belajar eskatologi. Begitu kata ini muncul, beberapa kepala sudah cering kata-kata eskatologi. Maksudnya gini, Edgar Whisenant ini pernah menulis satu booklet, 88 Reasons Why the Rapture Will Be in 1988. 88 alasan mengapa rapture, itu pengangkatan atau pengangkutan orang-orang percaya itu akan terjadi di tahun 1988. Dia menulis itu, dia kalau nggak salah sudah meninggal. Tahun 1988 sudah lewat. Ini Edgar Whisenant. Tetapi kenyataannya adalah tidak terjadi rapture. Maksudnya tidak ada orang Kristen tidak diangkut. Dan dunia itu belum berakhir. Kenyataannya adalah orang-orang di zaman Paulus dan juga di zaman abad 20 dan juga di abad 21, yaitu di sejak masa corona, itu banyak orang-orang itu menyangka kita tidak perlu lagi bekerja karena Yesus sudah mau datang dengan segera. Kalau kita baca 1 Tesalonika dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan menemukan yang namanya secret rapture atau pengangkatan rahasia orang-orang Kristen. Dan kalau kita belajar 2 Tesalonika sungguh-sungguh, kita akan menemukan walaupun hari Tuhan belum tiba, panggilan kita tetap bekerja, tetap berkarya, tetap menjalankan tugas yang dipercayakan bagi kita. Intinya apa yang aku mau bilang? Penting untuk tahu kita siapa, penting untuk tahu kemana kita pergi. Dan kalau kita tahu itu, kita harus tetap setia menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi sama sekali bukan alasan bagi kita untuk bilang, oh ini ada corona, ini semua tandanya cocok, Yesus sudah mau datang, jadi aku kundigen dari kerjaanku, aku cuma di rumah atau di belakang atau bahkan mungkin pergi ke tanah Palestina. Buat yang belum tahu itu tadi Adi udah kasih kata kuncinya, itu tanah Palestina. Itu bukan, melainkan kita tetap dipanggil untuk tetap setia menjalankan tugas dan pekerjaan kita. Inilah dia yang dibacakan kepada jemaat. Jadi yang dibacakan kepada jemaat Kristus itu adalah firman dari Tuhan sendiri, bukan sekedar interpretasi manusia. Ini sebagai penutup, aku akan bagikan ini. Bryan Chapell. Ini bukunya baru terbit bulan lalu. Nanti ada tandanya. Ini juga dari Persekutuan Pembatas bukunya. Belum selesai. Aku cuma mau bilang Bryan Chapell ini dia dituduh liberal hanya karena pandangan eskatologisnya itu tidak sesuai dengan pandangan pendeta yang mendahului dia. Tapi nggak boleh begitu. Walaupun kita ada perbedaan pandangan mengenai eskatologis, itu orang-orang itu kebanyakan yang belajar Alkitab itu adalah orang-orang yang setia, makanya bisa berbeda. Bryan Chapell mengingatkan, itu orang-orang yang beda pendapat itu juga sama-sama adalah orang yang percaya dan kita juga akan bertemu mereka di surga. Jadi kalau berantem, jangan menuduh yang lain itu orang tidak percaya ataupun liberal. Aku tidak akan pinjam buku ini karena kalau kalian tidak mengeluarkan uang untuk buku yang kalian pegang di tangan, mungkin kalian tidak akan baca. Jadi kalau mau baca silakan beli, nggak mahal. Dan nanti kalian pasti akan baca. Dan ya, inilah otoritas kita itu adalah firman Tuhan, tentu saja, dan bukan manusia. Dan kita selalu balik kepada Alkitab. Cek Alkitab, baca Alkitab, mohon bijaksana dari Tuhan, seperti tadi kaum Berea. Jadi segala sesuatu yang sudah disampaikan di sini atau di semua persekutuan ini silakan cek di Alkitab. Dan ya, kiranya aku berhasil mendorong kalian untuk rajin belajar baca Alkitab. Kalau ada 2 orang saja yang karena renungan 1 Tesalonika ini boleh menjadi lebih rajin, aku sudah sangat mengucap syukur. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Kita mengucap syukur, kita boleh bersama-sama merenungkan surat 1 Tesalonika di dalam sekitar 2,5 tahun terakhir ini. Dan puji Tuhan hari ini kita boleh tiba di bagian penutup dari 1 Tesalonika. Dan mari kita baca sekali lagi ayat fokus kita hari ini, yaitu ayat 21, 22, dan 23. Mari kita baca bersama-sama ayat 21, 22, dan 23.
Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera mengutuskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jika Tuhan mengizinkan, mungkin kita ada kesempatan boleh membahas 2 Tesalonika 2 di kesempatan berikutnya. Dan sampai waktu itu tiba, doaku adalah kiranya kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Aku minta boleh Limanan dan Heru tutup dalam doa.